Yesus dari kekal sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kuduskan kami, layakan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu kita bisa berjumpa. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya bahwa tetap tangan Tuhanlah yang menolong kami. Tangan Tuhanlah yang memberkati kami. Tangan Tuhanlah yang selalu memberikan kami jalan keluar. Terima kasih buat kesempatan yang indah lagi bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti program Gereja Facebooker setiap hari ya. Setiap hari mengikuti ibadah Gereja Facebooker. Saya percaya semuanya karena kekuatan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Tanpa Tuhan dalam hidup kita semuanya pasti akan sia-sia. Dan terbukti pada siang hari ini kita bisa ada menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati ibadah. Semuanya karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita semuanya. Saya menyapa saudara yang ada di Pulau Sulawesi, yang ada di Pulau Maluku, yang ada di Pulau Papua, yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, bahkan yang ada di Pulau Bali dan sekitarnya, bahkan yang ada di Belanda, yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia. Saya berkatakan bahwa saudara pasti akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Gereja Facebooker ini bisa menjangkau jiwa-jiwa dimanapun engkau berada, bisa dijangkau dengan media Facebook ini. Dan benar-benar apa yang ditaruh dalam hati saya itu saya kerjakan. Biarlah hari-hari ini saya bisa mengerjakannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Gereja Facebooker bisa ada setiap hari di masa-masa pandemi ini, setiap hari ibadah, setiap hari perjamuan, semuanya karena Tuhan kasih kemampuan kepada saya untuk saya bisa mentaati apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Tetap semangat dalam beribadah. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Ada beberapa gereja yang sudah buka hari ini ya. Di Kota Jakarta sudah beberapa gereja yang buka di Kota Jakarta, tapi masih pakai protokol kesehatan ya kan. Ada juga yang belum berani untuk buka, mereka masih live streaming. Tapi saya percaya mau dibuka, mau nggak dibuka, tetap kita akan ibadah setiap hari Minggu. Karena beberapa gereja juga mengadakan ibadah online live streaming ya. Saya percaya semuanya karena kasih Tuhan. Saudara yang bergereja di gereja manapun saudara pada hari ini sudah bisa masuk gereja, di gereja saudara, tetap beribadah di gereja saudara. Saya percaya bahwa ketika saudara beribadah di gereja saudara, saudara juga bisa mendapatkan berkat Tuhan. Kalau saudara lebih tambah lagi, lebih pengen dewasa lagi, lebih lagi untuk disiram rohani saudara, saudara bisa ikut gereja Facebooker setiap hari, bahkan di hari Minggu yang spesial ini. Saya percaya semuanya karena saudara mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Karena hari ini saya percaya bahwa kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam dekapan kasih kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan. Kita buka sama-sama firman Tuhan pada hari ini di Yohanes 10. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 10 sampai dengan ayat 15. Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Puji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Tuhan berkata begini, Yesus berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus katakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Jadi Tuhan bilang Tuhan berani menyerahkan nyawanya bagi kita, bagi domba-dombanya. Jadi seorang gembala yang baik berani berkorban untuk domba-dombanya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi seorang gembala upahan, firman Tuhan katakan seorang gembala upahan, ketika ada serigala yang menyerang domba-dombanya dan menerkam domba-dombanya, mencabik domba-dombanya, seorang gembala upahan ini pasti akan lari terbirit-birit, tidak mengkhawatirkan domba-dombanya, tidak menolong domba-dombanya, tidak merangkul domba-dombanya. Dia langsung lari terbirit-birit. Kenapa? Karena dia gembala upahan.
Dia gembala upahan. Dia gembala yang hanya mencari donasi, yang hanya mencari duit, yang hanya mencari popularitas, yang hanya mencari kedudukan, ya kan? Jadi ketika ada serangan datang buat domba-dombanya, dia pastikan lari, tidak memperhatikan domba-dombanya lagi. Ketika ada masalah-masalah datang yang menimpa domba-dombanya, mungkin domba-dombanya mengalami sakit, mengalami mara bahaya, mengalami malapetaka, kecelakaan, dia tidak lagi memperhatikan domba-dombanya. Alkitab berkata bahwa ini adalah gembala upahan. Gembala upahan yang hanya mencari duit, yang hanya mencari popularitas, yang hanya mencari kedudukan, hanya mencari pangkat jabatan, dan apapun juga yang ditawarkan oleh dunia ini. Kan gitu kan? Ini gembala upahan. Nah, ayat yang ke-13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, terus apa kata Tuhan? Ayat 14, akulah gembala yang baik. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan mengenal domba-dombanya. Jadi satu persatu domba-dombanya Tuhan, saya dikenal oleh Tuhan, istri saya dikenal oleh Tuhan, anak-anak saya dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenal masing-masing pribadi domba-dombanya. Kita pun dimanapun kita berada pada hari ini, sahabat-sahabat gereja Facebooker, saya percaya Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Dan domba-dombaku mengenal aku. Setelah Tuhan mengenal domba-dombanya, baru domba-dombanya mengenal Tuhan. Domba-dombanya mengenal Tuhan. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara bisa bayangkan, sama seperti Bapa mengenal aku, Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Jadi pengenalan akan Bapa di sorga dan Bapa mengenal kita, itu sangat-sangat sempurna banget. Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, demikian juga aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama. Jadi ternyata Tuhan mau menekankan kepada kita. Untuk hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, mengenal Tuhan. Katakan sama-sama, mengenal Tuhan. Jadi ternyata Tuhan sudah mengenal pribadi kita yang paling dalam. Tuhan berkata dengan jelas bahwa aku mengenal kamu. Kenapa? Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan yang Tuhan arahkan kita, Tuhan bimbing kita masuk ke jalan yang benar. Tuhan arahkan kita untuk menemukan namanya padang rumput. Tuhan arahkan kita untuk menemukan yang namanya mata air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Karena dia adalah karena dia adalah gembala kita. Dia membawa kita untuk masuk ke padang rumput hijau. Dan dia mengenal domba-dombanya. Berapapun domba-dombanya, dia pasti akan tahu domba-dombanya. 100, 1000, 10.000, 100.000, dia pasti akan mengenal domba-dombanya satu persatu. Ini rumahnya di mana, ya kan? Misalnya contoh begitu kan? Ini istrinya siapa? Ini suaminya siapa? Ini anak-anaknya siapa? Dia pasti akan tahu. Ini kesukaannya apa? Dia pasti akan tahu. Bapa di sorga pasti akan tahu. Sampai kedalaman hati kita pun Bapa di sorga pasti akan tahu. Yesus tahu sampai kedalaman hati kita. Dan kita tidak bisa menyembunyikan apa yang masih terselubung dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Yesus tahu. Karena Yesus adalah gembala kita. Dan kita adalah domba-dombanya. Kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Otomatis seorang gembala tahu, mengenal yang namanya domba-dombanya. Domba-dombanya sakit Tuhan tahu, domba-dombanya lumpuh Tuhan tahu, domba-dombanya mengenal punya pergumulan besar berat Tuhan tahu. Domba-dombanya ditinggalkan oleh istri, mungkin ditinggalkan oleh suami, pekerjaannya melarat, pekerjaannya sakarat, ya kan, bisnisnya murat-marit. Masa pandemi ini sangat susahnya minta ampun. Astagfirullahalazim, ihdinas siratal mustaqim, haleluya, ya kan. Harus saya bilang, ternyata Tuhan mengenal kita. Sampai apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal domba-dombanya. Tuhan tahu rumah Ferry Suraga Lapian di mana, di Tipar Cakung nomor 13 Blok Akasia. Tuhan tahu. Istri saya Tuhan tahu. Anak saya 4 Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala saya. Yesus gembala saya. Yesus mengerahkan kami untuk masuk ke padang rumput hijau. Dia mengenal sampai sejauh dalam hati kita yang paling dalam. Karena dia tidak pernah ingkar janji. Dia bilang, akulah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik pasti mengenal domba-dombanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia tahu ini dombanya ini pakai size ukuran apa, kemeja ukuran apa, celana ukuran apa, sepatu ukuran apa. Mungkin seperti itu. Dia tahu semuanya.
Kenapa? Karena Tuhan jelas mengatakan, aku gembala yang baik. Aku mengenal kamu. Aku mengerti akan isi hatimu, Tuhan bilang. Saudara, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal dari semenjak kita lahir ke muka bumi ini. Jangankan kita anak-anak Tuhan, di luar sana pun Tuhan tahu. Waktu saya masih belum bertobat, saya belum mengenal jalan kebenaran, Ferry masih belum mengenal ini Siratal Mustaqim, belum mengerti yang namanya jalan kebenaran. Tuhan sudah mengerti akan saya. Tuhan tahu akan saya bahwa saya ini pasti akan mengenal keselamatan. Di waktu saya berumur 20 tahun, Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti akan itu. Di luar saja Tuhan mengerti akan orang-orang di luar, apalagi kita yang adalah domba-dombanya Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita mungkin berkata, Tuhan, tapi saya punya pergumulan berat, saya punya masalah berat, Tuhan. Bagaimana dengan masalah-masalah saya? Bagaimana dengan himpitan yang terjadi dalam kehidupan saya? Satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara, hari ini kita mengenal Tuhan, mengenal gembala kita. Tuhan sudah mengerti kita, Tuhan sudah mengenal kita sampai hati kita yang paling dalam. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal siapa gembala kita? Apakah kita sudah mengenal siapa yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, yang membawa kita untuk masuk ke padang rumput hijau? Apakah kita sudah mengenal jalan-jalan Dia? Kita sudah mengenal pribadi Dia. Kita sudah mengerti isi hati Dia. Saya percaya hari ini mari kita kenal Tuhan. Kita kenal akan pribadi Tuhan. Tuhan bilang, aku mengenal engkau, Ferry. Tapi apakah kamu mengenal aku apa enggak, Ferry? Kamu mengenal aku apa tidak, Ferry? Kadangkala jalan yang saya alami, yang saya lewati bersama dengan istri, bahkan rumah tangga saya, itu kadangkala berliku-liku. Kadangkala naik, kadangkala turun. Tapi Tuhan mengerti kami. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kami. Dan kami berkata, Tuhan, kami ingin mengenal Tuhan. Kami ingin mengerti isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan sampaikan, kenal ya Tuhan. Kenali Tuhan dengan hatimu yang paling dalam. Dia tidak membimbing kita ke jurang. Dia tidak mengarahkan kita untuk masuk ke cebur, ke dalam jurang yang penuh dengan yang namanya lembah curam tadi. Dia tidak mengarahkan kita untuk masuk ke lembah yang namanya tidak ada jalan keluar. Tidak. Dia tidak mengarahkan kita untuk kita tidak mengalami namanya kesesatan. Tidak. Tapi Dia membawa kita untuk kita terus mengerti akan isi hati Dia. Sekalipun jalan yang kita lewati mungkin naik, turun, berliku-liku, naik, turun, berliku-liku. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan Yesus yang sempurna itu, Dia adalah gembala kami. Yang cuma muncul dalam pikiran kami, dalam hati kami, bahwa Tuhan kami baik. Tuhan kami baik karena kami mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kami dan kami mengenal Tuhan. Mari kita minta supaya Tuhan ajarkan kami untuk mengenal Dia, mengenal isi hati Dia, mengenali pribadi Dia, bahwa Dia sempurna. Dia tidak membawa kita untuk kita masuk ke dalam lautan api. Tidak. Untuk masuk dalam lembah yang curam sampai kita terjerumus dan jatuh terus. Tidak. Tuhan tidak mau menjatuhkan kita. Tuhan tidak mau melihat kita mengalami keterpurukan terus. Tidak. Tuhan tidak mau kita mengalami berbahaya, malapetaka, kecelakaan, maut. Tidak. Tuhan mau kita mengenal akan Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya, apapun yang terjadi dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, saya percaya engkau sudah mengerti akan Tuhan. Kita sudah mengenal akan Bapa. Kita mengerti akan Bapa. Dan kita hanya berkata begini, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Sekalipun Tuhan berkata, saya diingatkan mengenai suatu perumpamaan, kita ini ada dalam genggaman Tuhan. Kalau kita mengenal akan Bapa, kita ada dalam genggaman Tuhan. Entah Tuhan ini mau bawa kita begini nih, mau lemparkan kita ke atas, ataupun Tuhan mau lemparkan kita ke bawah, tapi tetap tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan ada tetap menopang kita. Sekalipun kita lagi naik, tetap Tuhan menopang kita. Kita lagi turun, tetap Tuhan menangkap kita. Kenapa? Karena kita mengenal akan pribadi Dia. Kita mengenal akan Dia yang sebenarnya. Jadi kita gak perlu khawatir hari-hari ini.
Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita tahu jalan-jalan Tuhan itu ke arah mana Tuhan membawa. Kita tahu. Sama dengan saya mengenal anak-anak saya. 4 orang saya kenali mereka. Anak yang paling tua, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya kenal watak-wataknya seperti apa. Saya tahu mereka. Dan apakah mereka tahu mengenai saya? Ketika saya marah kepada mereka, apakah mereka tahu bahwa marah itu membawa mereka untuk mengalami yang namanya apa? Mendidik mereka. Mereka tidak tahu kalau saya marah, pasti mereka bilang, oh papi lagi marah. Mereka akan takut. Padahal saya lagi marah untuk mendidik mereka. Tapi mereka gak mengerti marahnya saya. Sama seperti itu juga kita dengan Tuhan. Kita harus mengerti akan polanya Tuhan. Kita harus mengerti, mengenal Dia yang sebenarnya. Supaya kita bisa melihat, ternyata anak-anak saya dengan saya ini, tetap saya akan menggandeng mereka, menggendong mereka. Mereka sakit, saya akan gendong. Mereka butuh saya akan ada di tengah-tengah mereka. 4 orang ini saya jaga, saya rangkul mereka, saya backup mereka. Bahkan saya percaya, ketika kita adalah masalah, saya sebagai seorang bapak pasti ada menemani anak-anak saya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita punya masalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetap Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Masalah apapun juga yang terlalu besar, terlalu sulit kita hadapi mungkin. Ada jalan buntu yang di depan kita. Jalan buntu yang kita tidak bisa lihat jalan ini kemana arahnya. Kemana arahnya. Tapi Tuhan berkata dengan jelas buat Bapak Ibu yang mendengarkan program ini. Kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Tetap dalam jalan buntu itu Tuhan menggandengmu. Tuhan menggandengmu. Bahkan Tuhan berkata, gadaku dan tongkatku itulah yang menyertai kamu. Mazmur 23. Gak ada Tuhan dan tongkat Tuhan yang menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, saya percaya masalah apapun juga tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Tuhan sementara menggendong kita, mengarahkan kita, membawa kita untuk kita didekap erat oleh Tuhan sebagai gembala. Saya percaya gembala yang baik, kalau ada serigala, ada musang, ada ular, ada binatang-binatang yang buas yang ingin mencoba-coba menyerang domba-dombanya, seorang gembala yang baik pasti akan memproteksi, mengkafling habis-habisan domba-dombanya. Bahkan kalau perlu dia akan bunuh yang namanya musang, serigala tadi yang ingin mencoba-coba menghalau, mengganggu domba-domba ini. Bapa di sorga juga akan begitu kepada kita. Mari kita kenal akan Bapa. Bapa mengenal kita, kita yang mengenal Bapa. Sama seperti Tuhan tadi katakan, aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Mari kita saling mengenal. Tuhan mengenal kita, dan kita juga mengenal akan pribadi Tuhan. Kita mengenal akan pribadi Tuhan. Kalau kita sudah saling mengenal dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada masalah yang terlalu sukar, tidak ada masalah yang terlalu berat yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan menggendong kita, Tuhan membackup kita, Tuhan mengikat kita. Tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini jelas berkata kami harus mengenal Tuhan. Kami harus mengerti akan Tuhan. Dan kami pengen melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi